Yoi. Gimana? Ketemu lagi sama kita Dua. Hai sama Fredo. Hey. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas soal pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang ada di kapal pesiar. Jadi kalau video pertama kan kita udah bahas tentang agensi apa aja. Yang Yang kedua, legal. Yang kedua udah adalah bahas tentang dokumen-dokumen yang ada yang kita perlukan untuk kerja di kapal pesiar. Nah, Berarti, yang ketiga ya. ini adalah pekerjaan apa aja sih yang ada di kapal pesiar. karena setelah melewati 12 tadi berarti kalian ready kan. Nah setelah itu kita lihat berikutnya adalah pekerjaan apa aja sih yang mereka tawarin atau yang job vacancy offering mereka tuh apa gitu teman-teman, kita bahas di video kali ini. Nah, as you know, di kapal pesiar kan krunya ada 1.000 lebih tergantung kapalnya. Misalkan kapasitas tamunya 3.500, 4.000, nah krunya sendiri bisa mencapai 1.100-an. Nah, untuk kru yang 1.100-an itu kan nggak mungkin kan hanya satu pekerjaan aja. Totalnya kan dibagi dari beberapa departemen. Dan salah satunya ada engine, ada hotel, kemudian ada juga entertainment. Apalagi kalau teman-teman kerja di bidang industri perhotelan sebelumnya, ya sistematikanya hampir sama ya. Jadi kayak hotel, jadi ada ke restorannya, ada entertainmentnya, terus ada bagian housekeeping atau kamarnya. Jadi ya basically sama teman-teman. Ini bakalan lebih mudah bagi teman-teman masuk, bagi teman-teman yang udah pernah bekerja di industri hotel sebelumnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk semua orang ya. Maksudnya kalau kamu punya sertifikasi dan punya kemampuan untuk kerja di bidang hotelier ya monggo silakan. Untuk yang di hotelier, of course kan ya persyaratannya ya seperti kemarin harus ada pengalaman untuk kerja di hotel at least 6 bulan. Tapi kalau untuk yang bidang-bidang lain kan seperti engineering itu kan ada sertifikat khususnya juga. Jadi kerja di kapal itu nggak melulu soal kerja di bagian hotelnya juga. Kalau misalnya kalian technician atau electrician atau paham soal Stage kita juga kan maksudnya ke entertainment juga. pokoknya semua orang bisa, dan kalau kalian dapat sertifikasi berarti itu sangat mendukung dan membuat kesempatan kalian untuk bekerja di sini lebih gede lagi gitu. Oke, sekarang kita akan coba sort apa aja sih departemennya atau lowongan kerja lah boleh dibilang gitu yang available. Nah, kita mulai dulu dengan bahas apa aja departemen yang ada di kapal. Kita bicara secara keseluruhan ya, jadi apa aja yang bidang apa aja yang ada di sini, dan let's go. Jadi yang pertama ada housekeeping. Yang pertama ada housekeeping ya teman-teman, mungkin kalau kerja di hotelnya udah familiar dengan housekeeping. Kemudian ada galley atau kitchen atau dapur. Ya di kapal pesiar mereka nyebutnya galley ya, galley department. Oke, yang ketiga ada restoran. Restoran ini ntar kita jabarin ya, mencakup ada restoran Ada manager, posisi ada apa aja gitu kan. waiter, Terus waitress. lanjut lagi ada beverage atau bar, nantinya juga kita akan jabarin. Yang selanjutnya ada provisions. Provision tuh kayak storing management ya, kayak pengadaan barang lah istilahnya. Terus kemudian ada deck jobs, yang itu tadi yang ibaratnya orang-orang yang bersihin bagian deck, yang ngecek-ngecek kapal dan sebagainya. Selain deck pasti ada engine juga, engine jobs dan deck and engine. Setelah Kemudian itu ada guest services atau front office kalau di hotel-hotel seperti itu. betul. Setelah itu ada juga retail. Retail ini maksudnya ya mereka pasti jualan lah ya, ada tokonya, ada merchandise-nya, pernak-pernik mereka juga pasti buka untuk guest. Nah, sama juga seperti di hotel bintang 5, di kapal pesiar pun ada spa and beauty. Jadi nanti ada bagian-bagian tertentu juga di spa-nya. Ya, kemudian ada child care jobs. Jadi bagi yang young activities, ibaratnya kayak ada kita cruising nih, kita bawa anak, nah umur 2 dari umur 0 bawa atau beberapa bulan, itu nanti juga udah ada nursery-nya sendiri-sendiri. Jadi kayak babysitternya kita selama kita vacation. jadi orang tua dan remaja itu bisa have fun dan nikmatin waktu mereka tanpa diganggu
bukan diganggu ya, maksudnya diganggu oleh anak kecil yang mereka bawa gitu. Kemudian ada entertainment jobs, ini untuk yang menghibur para penumpang atau para guest di Ya, kapal pesiar. basically mereka punya show ya, macam-macam show-nya, theatrical, dancing, singing, whatever it is. Terus kemudian ada fotografi, of course, untuk Untuk mengenang masa-masa kalian sedang di kapal pesiar mereka juga juga. punya fotografi dan kalian nggak usah repot-repot. Kemudian ada shore excursion yang dimana mereka akan memandu kita, atau at least sebutannya seperti guide-nya kita kalau kita lagi ada di port tertentu seperti itu. Betul. Yang berikutnya ada medical jobs. Ini penting banget, medical jobs. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini juga berlaku buat kru ya. Jadi kalau kita sakit atau mengalami medical emergency gitu, on board selalu ada medical nurse sama dokter yang selalu jaga 24 jam. Jadi jangan khawatir, kesehatannya tetap diperhatikan. Kemudian next ada sport and fitness jobs, dimana nanti ada juga kayak PT-nya di bagian gym gitu-gitu. Oke, yang berikutnya ada kasino. Ini tertentu ya, nggak semua kapal punya, tapi mostly mereka pasti punya kasino untuk entertain guestnya. Kemudian ada juga IT jobs, dimana mereka itu kayak ngurusinnya yang bagian IT di kapal, misalkan komputer, terus ada juga wifi dan sebagainya. Kemudian ada management jobs dan terakhir ada administration jobs. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penjabaran masing-masing departemen ada posisi apa aja sih. Nah, kita mulai dari departemen housekeeping. Nah, di housekeeping ini posisi yang teratasnya itu ada executive housekeeper dan dia berlaku sebagai manajernya. Oke, yang berikutnya juga ada asisten housekeeper-nya, jadi asisten manajernya untuk bagian housekeeping. Setelah itu ada cabin steward or stewardess, jadi yang basically making up bed kalian, yang bersihin cabin seperti itu. Jadi mereka bersih cabin kalian ya, cabin atau kamar ya kalau nggak tahu. Nah, terus di bawahnya ada hotel utility atau cleaner atau maybe stateroom junior yang ngebantu untuk bersih-bersih di bagian PA atau public area, dan juga yang mungkin bantu juga untuk orang yang ada di cabin steward tadi. Yang berikutnya ada laundry staff. Laundry staff ini ya sama, basically mereka ngurusin laundrynya guest juga. Mereka kerja dengan mesin, big machine, so itu dia juga di laundry staff. Kemudian ada deck steward atau pool attendant, jadi dia bagian yang bersih-bersihin kolam renang tentunya, dan juga area-area di dekat kolam renang tersebut. Most of them punya selalu ada pool ya di deck paling atas, pasti ada pool dan mereka bersih, keeping clean pool tersebut. Kemudian ada tailor yang jahit. Jadi ya begitu tailor. And last but not least ada florist. Oh, satu tukang bunga, sama kayak di hotel kok basically. Next kita masuk ke galley job atau pekerjaan apa aja yang ada di dapur di kapal pesiar. Nah, ini di posisi tertingginya ada food manager. Terus food manager yang ngatur semuanya ya teman-teman, costing, manajemen storing, semuanya ada di food manager. Kemudian ada executive sous chef. Executive sous chef ini ya basically kayak asisten food managernya. Kemudian diikuti oleh chef de cuisine. Setelah chef de cuisine di bawahnya ada sous chef. Kemudian ada junior sous chef. Kemudian ada chef de party atau CDP, demi chef de party, dan ditutup oleh cook atau komi chef. Atau mungkin pantry garment. Bagian-bagiannya ada juga ya, nanti kita sebutin. Oke. Setelah itu kitchen juga punya specialty tertentu atau sub departemen yang gak kalah penting, yaitu ada butcher atau butchering section. Itu bagian daging teman-teman, semua daging diolah sama mereka karena mereka punya kemampuan khusus untuk cutting skill biar nggak kebuang lah gitu istilahnya, minimize waste. Dan mostly untuk entry levelnya untuk gali ini dimulai dari gali utility. Betul. Atau bagian cuci piring. Gali utility atau gali siwat juga merupakan bagian dari gali job teman-teman ya. Jadi orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan
dan sanitasi untuk kitchen itu galley steward atau galley utility. Kemudian di galley departemen ini ada pastry department. Nah, ini dimulai dari executive pastry chef. Di bawah executive pastry chef ada sous chef untuk pastry, kemudian ada chef de partie pastry, sama juga ada juga demi chef de partie pastry dan commis chef pastry. Pastry ini kalau kalian tahu ya, Bagian cake, bagian dessert itu ada di pastry. yes, sweetnya ada di pastry. Kemudian juga ada bakery department atau yang ngurusin bread, semua roti-roti, bread. semua croissant. Karena nggak bisa dicampur ya, makanan hot terus makanan dessert dan juga ada bakery. Jadi segala jenis roti maupun soft maupun hard semuanya ada bagiannya lah. Mereka dipimpin oleh chief baker, kemudian ada CDP baker dan commis chef baker. Nah, CDP tadi itu artinya chef de partie ya teman-teman. Kemudian kita lanjut nih, kita move on ke restaurant job. Di departemen restoran ini ada apa aja sih? Nah, di restoran department di posisi tertinggi ada F&B manager atau food and beverage manager teman-teman ya. Kemudian di bawahnya ada asisten, selalu ada asisten food manager. Asisten food and beverage Nah, manager. kalau untuk yang tadi yang galley itu kan food manager. Nah, kalau untuk yang restoran itu food and beverage manager. Dan kemudian di bawah asistennya ada restaurant manager. Kalau F&B manager tadi dia kayak mengakomodir semua tentang makanan dan minuman. Kalau restoran manager dia tanggung jawab terhadap restorannya aja. Dia punya ada di restoran dia yang tanggung jawab. Jadi Complain whatever it is. Jadi yang F&B itu tadi, F&B food and beverage manager itu tadi nggak hanya untuk restoran aja, tapi dia juga di bagian bar itu juga diurusin sama F&B. Nah, kemudian di bawahnya restaurant manager ada actually nggak di bawah banget sih, tapi bisa disebut dengan sebutan lain yaitu Maitre d' hotel. Terus di bawahnya maitre atau maitre d itu biasanya ada supervisor, kemudian dilanjut oleh waiter atau waitress, kemudian di bawahnya lagi ada asisten waiter atau waitress, kemudian yang terakhir itu ada restaurant steward. Nah, restaurant steward ini yang biasanya ngurusin bagian kru atau juga di bagian guest area tapi di bagian lido. Nah, sebutan untuk restoran steward ini sendiri itu masing-masing company itu beda-beda ya sebutannya. Contoh nih, untuk di Costa kita sebutannya F&B attendant. Kalau untuk di Disney kita sebutannya quick service attendant. Nah, untuk di Norwegian Cruise Line disebutnya restaurant attendant, seperti itu kurang lebih. Kemudian next department kita ada beverage job atau bisa dibilang bar department. Nah, di bar department ini dimulai dari posisi tertinggi of course bar manager. Kemudian ada bartender. Kemudian ada sommelier atau wine stewardnya expertise di wine. Ada bar waiter atau waitress. Kemudian specialty coffee-nya ada barista. Dan juga ada bar utility, di mana ya mereka in charge-nya untuk gelas-gelas. Kalau untuk yang galley utility mereka di bagian piring, terus mereka juga di bagian pot dan lainnya. Tapi kalau untuk yang bar sendiri mereka punya bar stewardnya mereka sendiri, seperti itu. Okay. Next ada provision jobs atau yang bagian store. Jadi di kapal ini kan kita kan butuh juga bahan-bahan ya kan. Misalkan untuk masak itu kan kita butuh namanya tepung. Di bagian restoran juga butuh apapun itu kan mereka kita ambilnya dari bagian store. Biasanya loading barang itu gede seminggu sekali teman-teman, biasanya bisa tergantung itinerary-nya atau dan mostly itu ada di home portnya kita. Betul. Dan di provision job ini ada hotel control, kemudian ada provision master, dan ada assistant storekeeper. Oke. Next ada deck jobs. Ada kapten atau master. Kapten ini adalah orang yang paling penting, bisa dibilang kayak presidennya kapal lah, karena dia yang nomor 1 di kapal. Kemudian ada staff captain, ada chief officer, ada first officer, second officer, and third officer.
Kemudian ada Chief Communicator atau Communication atau Radio Officer. Dan yang terakhir ada Cadet atau Deck Cadet teman-teman. Oke, lanjut. Ada Bagian safety security-nya. atau security. Nah, di safety ini ada Safety Officer, kemudian ada Security Officer, dan ada Security Guard. Oke. Yang berikutnya ada di Deck Rating, ada bosun, is a bosun. Kemudian ada Able Body Seaman, ada Ordinary Seaman, juga Ada ada Carpenter Carpenter. atau Joiner. yang biasanya benar-benarin ada kursi rusak lah atau safety rusak lah. Nah, itu semua ke Carpenter. Kemudian other than that di Deck Department itu ada yang namanya Public Health Officer. Kemudian ada Sanitation Officer. Dan yang terakhir ada Environmental Officer teman-teman. Lanjut lagi, next department ada Engine atau Technical Jobs. Oke, di engine. Di engine itu ada pertama ada of course Chief Engineer, Staff Chief Engineer, ada First, Second, and Third Engineer. ada Engine Cadet, Oke, kemudian di bagian elektro engine-nya itu ada Chief Electrician, jadi yang ngurusin semua tentang listrik. ada First Electrician, Kemudian ada electrician biasa. Yang terakhir ada Electro Technical Officer. other than that ada juga Ventilation atau Refrigeration Officer, Oke, kemudian ada Hotel Maintenance Manager dan Waste Disposal Staff atau Garbage Handler. ada juga Engine Storekeeper. Jadi itu storekeeper yang tadi kita bahas tadi itu yang bagian yang Food khusus untuk and beverage food ya. and beverage yang dibutuhkan untuk restoran dan sebagainya. Yang ini tuh mereka storekeeper untuk alat-alatnya ya. Engine. Jadi kayak baut, mur atau apapun yang mereka butuhin untuk fixing something. Kemudian ada motorman juga plumber. Oke, next department ada Guest Services Jobs atau first what's the name? It's front office, isn't Oke, it? yang pertama yang anggota paling tinggi atau pimpinannya itu ada Guest Service Manager. Ada Guest Services Officer. Yang ketiga ada Receptionist atau Concierge. Kemudian ada Night Auditor. Kemudian ada International Host atau Hostess. Ada Future Cruise Consultant. Oke, yang kemudian ada Butler. Dan terakhir, last but not least, ada Desktop Publisher atau Printer. Oke. Next, ada Retail Jobs. Oke, di retail jobs ini kita ada shop manager, Ada Assistant Shop Manager. ada retail salesperson, berikutnya ada art auctioneer, Auctioneer, okay. kemudian jewelry specialist dan watch specialist. Next again, we're gonna go to Spa and Beauty Jobs. Oke, di spa and beauty jobs ini teman-teman ada spa manager tentunya, Ada Spa Attendant. ada beautician, Ada Hairstylist. kemudian ada massage therapist, Ada Nail Technician. dan juga yang terakhir ada akupunturist. Next again, we're gonna go to the Child Care Jobs. Child care jobs mereka ada lowongan untuk youth counselor. Next again, we're gonna go to the Entertainment Jobs. Oke, entertainment jobs ini ada yang namanya cruise director, Ada Assistant Cruise Director. ada stage manager, Ada Stage Staff. ada light technician, Ada Sound Technician. ada juga broadcast technician, Ada Crew Staff. ada host atau hostessnya juga, Ada Lecturer. ada singer, Ada Musician. ada dancer, dan ada DJ. Jangan. Kalau kalian bisa nge-DJ boleh, atau kalian bisa main alat musik, gitar, drum, bass, atau nyanyi Sikat. boleh banget. Next again, we're gonna go to the Photography Jobs. Oke, di fotografi atau departemen fotografi ini kita of course ada fotografi manager, Ada Assistant Photo Manager. ada fotografernya sendiri. Dan ada Videographer. Oke. Next, we're gonna go to the Shore Excursion Jobs. Oke, di shore excursion ini ada shore excursion manager, Ada Assistant Shore Excursion Manager. ada shore excursion staff. Ada Port and Shopping Guide. Oke. Next, we're gonna go to the Medical Jobs. Di medicals ini ada dua teman-temannya, ada doctor Dan ada Nurse. Alright. Next. Next, ada Sport and Fitness Jobs.
Oke, di sport and fitness job kita punya fitness instructor atau personal trainer atau PT, Ada yoga and pilates teacher, ada sport staff. dan ada lifeguard. Alright. Jadi untuk teman-teman yang mungkin suka nge-gym dan barangkali kalian ini personal trainer, mungkin kalian you can take a shot to at least try to get a job on the cruise ship. Oke, juga ada lifeguard teman-teman, kalau tertarik kalian bisa berenang, kalau kalian punya sertifikasi menjadi lifeguard, Why try it. not? Yes. Casino jobs. Di casino jobs ini nggak ada di semua, tapi ya probably most of them punya. Yang pertama ada casino manager, Ada assistant casino manager, ada casino dealer, ada casino cashier. dan ada slot technician. Next, we're gonna jump into IT jobs. Oke, di IT jobsnya ada dua teman-teman, ya ada system manager dan ada computer technician. Lanjut lagi ke management jobs. Di sana ada hotel manager atau hotel director, Ada asisten hotel manager atau asisten hotel director, ada human resources manager. dan kemudian ada learning and development manager. Next, ada administration jobs, di mana ada chief purser, Ada first purser, ada crew purser, ada accounting, ada marketing. dan ada revenue manager. Oke, jadi itu Jadi itu kurang lebih posisi-posisi Gambarannya, yang ada di kapal pesiar. But as for your information, nggak semua posisi tersebut itu dibuka lowongannya di agency. betul, nggak semuanya ya. Jadi jarang banget ada yang buka tentang misalnya Kasino jarang banget kasino. sih. Terus jarang banget. yang bagian, of course, bagian kapten dan lainnya Itu probably most of them is Italian or something, ya people in Europe. Europe. Ya mereka yang benar-benar berkualifikasi dan betul. ya mereka ada pengalamannya, sertifikasinya juga bukan main-main ya untuk menjadi seorang Betul. nomor satu di kapal untuk Ada sekolahnya juga. karena dia yang bertanggung jawab untuk seluruh keselamatan kru dan juga guestnya. Oke. So, terus apa dong yang ada di Indo, yang tahu di Indo tuh biasanya ada housekeeping. Dan housekeeping ada restoran juga, tapi untuk restoran bukan yang langsung restoran manager loh ya. Mostly itu mentok yang posisi tertinggi yang ditawarkan paling ada supervisornya. Tapi mostly untuk entry levelnya ya kita mulai dari restoran attendant atau mungkin asisten waiter dan waiter. Mostly itu sih. Paling banyak juga mereka nawarin di bar, jadi bartender, jadi Ada bar utility, ada juga bar waiter atau waitress. kemudian paling banyak juga ada di galley jobs. Mereka banyak cari cooks, mereka banyak cari Dari galley CDP, utility as betul. well, komis, terus juga untuk bagian pastry atau bakery juga gitu-gitu. Betul. Dan sometimes mereka juga menawarkan untuk bagian spa and beauty, but itu nggak semua loh ya. Itu ya beja-bejan atau bisa dibilang ya laki. Yang siapa yang laki ya mungkin ada lowongan itu dan kalian bisa mencoba gitu. Dan ya, I think that's So, kalau teman-teman pengen kita bikin lebih detail lagi, kita mungkin akan bikin video tentang job description-nya dari masing-masing tadi department, jadi kalian bisa punya gambaran. Oh ini kalau- kerjanya ini, betul, oh ini betul. tanggung jawabnya kita harus melakukan Dan ini. most of them is sama teman-teman, sama nggak ada beda. Ya mungkin beda rules and regulation, tapi basically mode kerjanya sama. Cuma paling ya kadang-kadang mereka beda nama aja. Betul. So I think that's it for today's video. I hope you guys like it. Yup. Subscribe, like, it's gonna be very helpful for us. We're gonna appreciate it. Betul. And stay on tune for another video. See you. Bye.